Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat kan? Oh ya, gimana kuliah? Lancar? Terus untuk maba sendiri gimana? Udah pada daftar belum? Jika sudah, syukurlah. Kalau untuk kampus sendiri gimana? Udah aman belum kurikulumnya? Baiklah, teman-teman. Saya ingin sharing aja sih seputar keluh kesah saya di tengah pandemi ini terhadap operasional pendidikan tepatnya bagi calon mahasiswa baru. Yap, calon maba. Siapa sih yang nggak tahu istilah maba? Di tahun ini saya akan menyoroti tentang pendaftaran mahasiswa baru. Tepatnya uang pendaftaran mahasiswa baru di jenjang perguruan tinggi. Jujur saja, saya merasa aneh dan ganjil akan hal itu pada tahun ini. Karena di tengah pandemik yang masih mengguncang dunia, yang membuat perekonomian semakin memburuk, tentu saja tidak menutup kemungkinan akan ada yang namanya korupsi di tengah penerimaan mahasiswa baru saat ini, yang sedang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. 2006 hingga 2015 1,3 triliun rupiah digondol koruptor. Modus yang paling banyak ditemukan adalah penggelapan dana. Kali ini Fakta Data mengajak Anda mengulik raibnya dana pendidikan. Indonesia Corruption Watch atau ICW melaporkan sepanjang 2006 hingga 2015 negara dirugikan sebesar 1,3 triliun rupiah hanya dari korupsi di sektor pendidikan. Total kasus yang ditemukan sebanyak 425 kasus dengan modus korupsi terbanyak penggelapan dana. Dari 425 kasus korupsi yang ditemukan dalam satu dekade, sebanyak 411 kasus korupsi telah ditangani dan masuk ke tahap penyidikan oleh penegak hukum. Jumlah kasus tersebut melibatkan 618 tersangka yang kini ditangani kejaksaan, kepolisian, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Oknum yang terkait dengan suatu institut tersebut yang sedang dilanda krisis ekonomi dan memiliki wewenang atas penerimaan mahasiswa baru bisa jadi memanfaatkan kesempatan ini. Yuk, kita bahas bersama. Mengenai uang pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2020 yang tetap sama dengan tahun sebelumnya. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi saya. Akan dialokasikan kemana dana sebanyak itu? Sebelumnya, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Pasal 85 Ayat 5 Tahun 2012 yang sudah menyatakan bahwasannya pemerintah memberi bantuan kepada pendidikan sebanyak 30%. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar 505,8 triliun rupiah atau meningkat 29,6% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2015 yang sekitar 390,3 triliun rupiah. Bayangkan, jika hanya untuk membayar pelayanan kampus untuk mahasiswa baru dan administrasi pendaftaran, ini sangatlah tidak rasional. Dikarenakan tahun ini adalah tahun di mana semua serba online, baik itu dari shopping, perkuliahan, lebaran, bahkan ujian sekalipun bagi calon mahasiswa baru melalui via online. Anggaplah anggarannya setiap bagi calon mahasiswa baru untuk melakukan uang pendaftaran diri sebesar 300.000 per individual. Dan bayangkan, jika tahun ini ada sebanyak 12.000 calon mahasiswa baru yang ingin mendaftarkan dirinya di suatu perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta, maka uang yang terkumpul sebesar 360 juta. Lalu, apakah uang sebanyak ini akan digunakan untuk membayar pelayanan mahasiswa baru dan administrasi? Jelas, hal ini menyita perhatian saya. Yang mana saya bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa oknum yang terkait korupsi akan penerimaan mahasiswa baru tahun ini
yang memiliki jabatan dalam institut tersebut. Dan pesan terakhir saya bagi calon mahasiswa baru tahun ajaran 2020, tetap semangat, optimis, dan doakan para medis kita yang sedang mempertaruhkan nyawa demi sehatnya kembali bumi kita pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.